siapkan hati kita, mulai pemberitaan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai pemberitaan, mari kita bersukacita dulu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segala. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Satu pujian lagi Bapak Ibu Saudara. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat lemas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama, sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Sama-sama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi sebelum kita menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, besarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat, betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya.
sekali lagi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, terlebih dahulu kita bermazmur bagi Dia, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Mari dengan segenap hati dan jiwa kita katakan kepada Tuhan bahwa tak terukur kasih Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kasih-Nya tak pernah terukur. Percayalah. Mari senangkan hati Tuhan pada saat ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu ya Tuhan Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Oh tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi kita akan pujian ini, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita awali dengan mengucap syukur atas kasih Tuhan, sebab kasih-Nya tak pernah terukur dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh, tak terukur kasih-Mu
tebus, dosaku tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap napas hidupku. Ku menyembah, ku memuji, ku agungkan Engkau Yesus. Rabalabalabalabalabalabalabalabala. Ya Rabayado, Yesus. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah-Mu yang tak pernah lepas dari hidup kami. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa
sembah. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my soul. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, the name of Jesus. To the King of Kings, we bless your name, Lord. We bless your name, Lord. Hallelujah. Thank you for today, Jesus. You are welcome, oh Jesus. Hallelujah. 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 Laba, 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 laba. Oh, haleluya. Haleluya. Betapa ku mengasihimu, betapa ku merindukanmu, segenap hatiku, segenap jiwaku. Laba, 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 laba. Hallelujah. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Come on, one more time. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Name of name, the King of Kings. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada sore hari kami bisa kembali bersyukur, menyenangkan hati-Mu. Sebab kerinduan kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau semakin melekat kepadamu melalui apa yang kami pelajari pada sore hari ini. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, ajari kami, agar kami bisa mengerti apa yang kami pelajari pada sore hari ini. Kami mau dibentuk menjadi murid yang siap dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan surga. Untuk itu Bapa, perlengkapi kami
melalui pemuritan ini, agar kami bisa menjadi saksi-Mu, meneruskan amanat agung, menjadi pemberita firman Tuhan, dan menjadi saksi yang hidup bahwa Kristus ada di dalam kami. Bapa, pemahaman kami terbatas, daya tangkap, daya ingat kami terbatas. Untuk itu kami memerlukan Engkau sepenuhnya. Bimbing kami, ajari kami agar kami bisa memahami apa yang sama-sama kami pelajari hari ini. Hamba-Mu yang Kau pakai sebagai penyampai firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu tubuh, jiwa, dan roh. Sebab hamba tahu, hamba menyadarinya, hamba tidak ada apa-apanya tanpa-Mu ya Tuhan. Lord Jesus, kami nyatakan hati kami siap belajar sama-sama hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap belajar sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Masih semangat, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tetap semangat. Jadi saya harap juga Bapak Ibu semangat terus. Kenapa? Kalau kita disebut sebagai pelayan tanpa memiliki sebuah pemahaman tentang pelayanan, ya bisa jadi di kemudian hari kita akan jadi batu sandungan. Untuk itulah Bapak Ibu, mari kita saling memperlengkapi diri, supaya di kemudian hari kita tetap menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mendengar suara Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai tertanam dalam gereja lokal. Perhatikan, tertanam dalam gereja lokal. Pada akhir-akhir ini banyak khususnya anak-anak muda dan keluarga-keluarga muda yang belum memutuskan untuk tertanam di gereja lokal. Mereka masih menikmati hanya sebagai komunitas saja, tidak tertanam. Mari hari ini kita belajar pentingnya tertanam di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu, kita tahu bahwa gereja secara umum ya gedungnya, ya. Makanya ada pemahaman orang di kota-kota, khususnya kota-kota yang sudah agak maju, di mana di kota tersebut di mall atau di hotel sudah ada gereja, ya. Pemahaman orang pada waktu itu gereja itu gedungnya, sehingga kalau kita katakan kami mau gereja, di mana gereja? Oh, di mall itu. Salah satu mall. Orang yang terdahulu bilang, jangan bilang gereja, tempat ibadah. Karena itu bukan gereja, itu mall. Kan biasanya begitu, ya. Mereka nggak tahu bahwa gereja bukan hanya gedung. Gereja yang sesungguhnya adalah umatnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang lagi, jangan bilang itu gereja, itu tempat ibadah. Gereja juga. Hari ini kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara. Gereja adalah Efesus 1 ayat 23. Ya. Jadi tidak hanya gedung, tidak hanya tempat bangunan-bangunan yang permanen. Gereja adalah Efesus 1 ayat 23. Yaitu jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Jadi kita baca mulai dari ayat 22 supaya lebih jelas. Ayat 22. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Nah, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja yang sesungguhnya adalah ya tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu siapa? Jemaat. Amin. Maka jangan heran kalau gereja-gereja banyak yang berbeda. Maksudnya berbeda gimana Pak Pendeta? Beberapa hari yang lalu saya dengarkan bagaimana seorang pendeta menyinggung pelayanan dari pendeta lain dengan denominasi yang berbeda, dengan alasan bahwa yang lain itu salah dan yang punya dia benar. Nah, ini yang salah. Gereja adalah tubuh Kristus, amin. Ya nggak semua dong tangan, nggak semua dong kaki, nggak semua dong punggung, nggak semua dong pinggang. Kalau yang lain tangan kok maksakan. Kok kalau kita tangan kok kita harus maksakan yang lain juga tangan? Bisa dipahami? Ya, Bapak Ibu. Kalau yang lain khusus melayani 2 kesembuhan, lalu kita tidak melayani kesembuhan, kita bilang mereka sesat. Nah, ini nggak benar. Kita anggap aja mereka yang melayani kesembuhan itu adalah bagian tangan, dan kita yang bukan atau melayani perubahan, contoh ini ya, perubahan karakter itu kita katakan aja punggung. Siapa bilang punggung tidak tubuh? Tubuh juga. Siapa bilang punggung tangan tidak tubuh? Tangan juga. Jadi mereka yang melayani kesembuhan adalah gereja juga. Mereka yang tidak melayani kesembuhan adalah gereja juga. Amin. Kita harus paham di sini. Jadi nggak boleh dong yang saling ngejek, ya. Haleluya. Kita juga yang mungkin dipakai Tuhan melayani di bagian tangan lah saya katakan mengenai kesembuhan. Lalu kita lihat kawan kita yang tidak melayani kesembuhan, jangan juga kita anggap mereka bukan gereja, gereja juga. Haleluya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi gereja bukan mereknya, bukan namanya, bukan gedungnya. Gereja adalah jemaat. Amin. Jemaat itu siapa? Tubuh Kristus. Maka tentu berbeda-beda. Haleluya. Kecuali dia tidak menyembah setan, ya udah pasti. Kecuali dia menyembah setan, udah pasti bukan tubuh Kristus. Tapi kalau selagi gereja itu menyembah setan, saya apa sih terbalik aja mulu. Tapi kalau selagi gereja itu menyembah Yesus, dia tetap tubuh Kristus. Amin. Ya. Kita harus mengerti sejauh itu. Amin. Bapak Ibu bisa mengerti? Nah, jadi gereja lokal apa? Ada gereja lokal, ada gereja universal. Ya, tergantung dari sudut mana. Tapi hari ini saya akan terangkan, gereja universal itu ya semua orang percaya. Semua orang percaya itu gereja universal. Semua yang dilahirkan oleh Roh Kudus itu gereja universal. Ini bukan berbicara merek ya. Abaikan dulu merek. Kita ada satu label yang sama yaitu Alkitab. Amin. Nah, kita nggak usah bahas dulu merek dulu di sini. Kita bahas dulu gereja lokal yang sesungguhnya. Gereja universal, semua yang terlahir dari Roh Kudus itu gereja universal. Di luar Indonesia, di Indonesia, luar Sumatera, di Sumatera itu universal, keseluruhan. Artinya saya katakanlah walaupun Kristen belum tentu sepenuhnya dilahirkan Roh Kudus, ya kan? Buktinya kalau dilahirkan Roh Kudus tidak akan meninggalkan Yesus, itulah contohnya. Katakanlah Kristen seluruh dunia itu universal. Tapi lokal, ya kita ini didominasi ini lokalnya. Jadi sebenarnya kita satu secara universal. Makanya nggak boleh membeda-bedakan, ya. Kami gereja ini loh yang terkenal itu. Gak apa-apa, suatu saat kita masuk surga sama kok, tubuh Kristus. Haleluya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi gereja lokal berkumpul dalam kelompok, ya kita ini gereja lokal. Lalu nanti di luar sana ada berkumpul dengan nama yang berbeda, gereja lokal juga. Ya. Lalu gereja-gereja lokal ini disatukan, itulah universal. Haleluya. Jadi bisa juga pusat denominasi universal. Katakanlah dulu kita
Gereja Betel Roh Kudus. Keseluruhan Gereja Betel Roh Kudus bisa juga disebut universal. Tapi yang ada di sini Kalang lokal. Amin. Oke. Sejauh itu kita mengerti kenapa kita sampai belajar sampai detik ini. Ya. Karena program kita banyak. Saya berharap semua kita yang melayani di sini dan juga mungkin ada yang mengikuti di rumah sebagai pelayan bisa mengerti akan hal itu. Jadi nggak boleh fanatik gereja, tapi harus fanatik Yesus. Amin. Sekali lagi saya katakan, nggak boleh fanatik gereja, tapi fanatik Yesus. Nggak boleh fanatik pendeta, tetapi fanatik Yesus. Amin. Karena banyak di Facebook, Yesusnya diejek, dia bilang begini. Sebab ada tertulis, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus, tapi coba ejek pendetanya, oh dibarbar kau. Iya kan? Itu saking fanatiknya kepada pendetanya, bukan fanatik kepada Yesus. Kalau Yesus diejek, masih pakai firman Tuhan. Pendeta diejek, kau yang sesat. Coba kalau dibilang sama pendeta, pendetamu itu sesat. Oh, kau yang sesat. Tapi kalau dibilang Yesus itu enggak Tuhan, enggak apa-apa, kami doakan kau diberkati, kan jadi lain. Lebih membela pendeta dibandingkan Tuhan. Tuhan enggak perlu dibela, karena Tuhanlah yang membela kita. Amin. Jangan dibalik. Seolah-olah kita pembela Tuhan. Enggak. Biarlah Tuhan yang membela kita. Haleluya. Ya. Makanya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ini yang pertama. Bukan saling mengejek. Gereja antar gereja mengejek. Bukan. Tapi saling menasihati. Gak usah tanya dari gereja mana kau. Gak usah. Tapi gak boleh kayak gitu. Yesus bilang jangan mengejek. Jadi jangan saling mengejek. Amin. Dan apa katanya? Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat, maka semakin giatlah beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan malas-malas Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang semakin giat pada akhir zaman. Jadi kalau perumpamaan tentang perempuan yang bijak dan yang tidak bijak, yang bijak selalu menyediakan pelita supaya pelitanya itu tetap hidup, menyediakan minyak sehingga pelitanya tetap hidup. Ketika mempelai wanita, Yesus datang, didapatinya pelita itu hidup. Pelita berbicara iman. Iman kita timbul dari ibadah-ibadah salah satunya. Jadi kalau Yesus datang, kita giat di dalam ibadah, pelita kita hidup, kita terangkat bersama-sama. Amin. Yang mau terangkat bersama-sama katakan amin. Haleluya. Entah apapun kendaraanmu, entah apapun merek gerejanya, yang penting sama-sama terangkat kita. Haleluya. Ya. Kalau dibilang nanti, oh merek gereja ini 80% lebih banyak masuk surga, ya udah pindah kita ke situ. Tapi kan nggak ada dibilang seperti itu. Yang dibilang yang percaya sama Yesus. Ya. Selanjutnya, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri. Tidak dapat berkomunitas. Tidak dapat hidup sendiri, berkomunitas merupakan suatu kebutuhan dan gaya hidup. Setelah seorang menjadi Kristen, ia harus menemukan sebuah komunitas. Jadi kalau ada orang bilang nggak penting gereja itu, nggak boleh, penting. Kalau ada yang bilang akan di rumah kan kita bisa beribadah, iya. Tapi kita harus punya komunitas, nggak boleh nggak. Ya, gereja penting. Sekalipun dimanapun kita bisa bertemu dengan Yesus, jangankan di gereja. Mohon maaf nih ya, di ladang pun kita bisa ketemu dengan Yesus. Ya. Tapi bukan masalah ketemunya sekarang, masalah penting atau tidak. Kalau tidak penting gereja, Yesus tidak akan membacakan kitab Taurat di Lukas 4 ayat 18 yang berbicara, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengutus aku. Itu kan di rumah ibadah. Itu dia bilangnya itu di rumah ibadah.
Artinya betapa pentingnya gereja. Amin. Jadi kalau ada sekarang kebiasaan di rumah aja beribadah, samanya itu nggak sama, tetap ada perbedaannya. Oke. Jadi kita harus punya komunitas. Makanya kalau ada orang mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan, dia harus cari komunitasnya. Terlepas merek apa itu ya, harus dong, nggak boleh enggak. Kenapa Bapak Ibu? Sebab komunitas menjadi tempat kita dapat memiliki persekutuan, memiliki perlindungan dan pertumbuhan rohani. Gunanya saling menguatkan. Contoh, kalau ada yang bilang, contoh kecil, ada yang bilang di rumah aja kami ibadah, nggak usah ke gereja, nggak perlu ke gereja. Ada suami, istri, anak 3. Siapa yang saling menguatkan? Oh, kami bisa Pak Pendeta saling menguatkan. Iya, kalau lagi ribut yang menguatkan siapa? Kalau lagi ribut, anak nggak mungkin. Kalau sampai anak ikut campur urusan orang tua, diam. Pasti begitu. Ya, ini pentingnya supaya bisa saling menguatkan di komunitas. Amin. Maka jadikan komunitas gerejamu saling menguatkan, jangan saling membenci. Halo. Sekali lagi saya katakan, maka jadikan komunitas gerejamu saling mendukung, bukan saling mengejek, saling menilai. Sepatu high heel siapa yang paling tinggi ya? Bukan itu gunanya gereja ya. Hilong-hilong siapa yang paling banyak? Bukan itu gunanya. Emas atau kalung, anting, siapa yang paling besar? Bukan itu guna komunitas. Guna komunitas gereja kita saling menguatkan, persekutuan, dan saling memberi perlindungan. Amin. Haleluya. Jangan datang ke gereja lihat, nah lihat itu high heel-nya itu, bentar lagi patah itu tinggi kali. Ngapain ke gereja kayak gitu? Ya. Tengok-tengok, apanya itu? Udah kuning bajunya, dipakai pula celananya kinu. Ngapain ngurusin baju orang? Amin. Uruslah hatimu untuk Tuhan. Ya. Kalau engkau silo melihat itu, ayo beli celana, aku belikan dulu samamu, itu aja pun celanamu, bilang aja gitu, biar lebih bagus. Jadi sekali lagi, gereja lokal jadikan menjadi tempat persekutuan, tempat saling membangun, tempat saling mendukung, bukan saling mengejek. Ya? Atau bukan saling bertanding. Karena ada begitu saling bertanding. Ya. Manfaat gereja lokal. Yang pertama, gereja lokal adalah bagian dari tubuh Kristus, titik. Ini tadi sudah saya terangkan. Makanya berbeda-beda, gereja itu berbeda-beda. Gak usah pusing memikirkan itu. Ya, kalau misalnya gereja di sana ada pakai rebana, pakai ini, gak usah pusing. Itu bagian dari tubuh Kristus. Ya, gak usah ejek, gak usah ini, gak usah itu. Selagi mereka membuat itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kristus adalah kepala gereja. Kepala kita Kristus. Ya. Artinya pusat daripada tubuh kita adalah kepala, tidak ada yang lain. Tidak boleh pusat tubuh kita tangan. Ya, tidak boleh pusat tubuh kita di bagian jantung, nggak boleh. Jiwa itu ada di pikiran kita. Ya. Jadi pusat segalanya adalah kepala. Dan Kristus adalah kepala gereja. Maka kita harus dipimpin oleh Kristus, bukan dipimpin oleh daging. Bukan dipimpin oleh tubuh, oleh yang lain-lain. Harus dipimpin oleh Kristus. Ya. Di luar itu kita adalah seorang penonton, pengamat, penggembira. Nah, ini. Jadi kalau kita nggak jadikan Kristus kepala kita, lihat di gereja itu akan banyak pengamat. Kayaknya kok B itu nggak ke situ lah itu. Kulihat kok B itu menurut tafsiran begini, kan jadi pengamat. Ya. Nah, ini kerjanya kalau tidak menjadikan Kristus sebagai kepala. Menjadi penonton. Ih, tengok dulu bapak-bapak itu. Sampai keluar ingusnya nangis. Ih. Penonton lah itu namanya ya. Penggembira. Shalom. Tapi gak dilakukan. Pulang dari gereja gak tahu mau ngapain. Nah, itu penggembira itu namanya. Yang tidak beroleh bagian apa-apa dalam
pergerakan tubuh. Jadi supaya kita tidak jadi penonton, pengamat, penggembira atau apapun itu di luar tubuh, jadikan Kristus menjadi kepala kita. Haleluya. Nah, yang kedua, manfaat gereja lokal menahan kita dari kemunduran. Akhir zaman akan banyak menuntun kita mundur, iman kita turun. Maka pentingnya tertanam di gereja lokal agar bisa membuat kita maju, naik di dalam iman. Amin. Jadi kita memiliki sahabat-sahabat rohani. Beda sahabat rohani dengan yang lain. Buktinya apa? Engkau akan bisa ngobrol di gereja sampai 1 harian tanpa bosan. Tapi cobalah kesadaranmu yang lain. 5 jam aja. Nah, kecuali di luar Kristus. Nah, kalau itu memang kerjanya suka lah itu. Ya. Kenapa? Karena sahabat rohani kita mendukung kita, bukan hanya dalam segi jiwa, tubuh, tetapi di dalam roh. Amin. Maka ada positifnya kita tertanam dalam gereja lokal. Perhatikan apa yang saya sampaikan ini, supaya kita bisa memiliki iman terus naik. Dan apa katanya? Dan menolong kita dalam masa-masa kelemahan dan keinginan untuk mundur. Contoh nih, saya kasih contoh. Dulu waktu belum melayani di satu tempat, dia cerita begini, saya ke sana. Kayaknya aku mengundurkan diri lah. Kenapa mengundurkan diri? Gak tahan lagi aku. Saya senyum aja. Ya. Kalau jadi gembala hanya enak aja, di surga lah dulu ya. Lalu saya katakan, setiap, artinya dikuatkan lah, gak usah diceritakan lah apa yang jelas kita kuatkan. Dan apa yang terjadi? Tidak jadi kemunduran, justru memperoleh semangat. Amin. Nah, itu gunanya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, manfaat dari gereja lokal, keluar dari isolasi. Bukan isolasi mandiri ya. Lain, ini gak ada hubungannya ke corona. Ya, kata Pak Pendeta kita harus keluar dari isolasi. Enggak, nanti ditangkap saya nanti. Lihat, keluar dari isolasi artinya memiliki gereja lokal menjadi bagian dari sebuah komunitas rohani. Sehingga sama seperti secara jasmani kita memiliki komunitas, artinya arisan marga itu kan jasmani, ya. Walaupun di dalam arisan jasmani itu ada rohaninya, menyembah dulu, ibadah lah maksudnya, ibadah dulu. Tapi kan ada komunitas-komunitas jasmani seperti komunitas guru-guru kan gitu, komunitas orang-orang yang pensiun dari kantor tertentu kan ada bagian contoh-contoh kecil. Kayak kami komunitas para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, komunitas alumni STT ini kan begitu. Itu semua kan jasmani. Jadi komunitas rohaninya ya ini gereja lokal, ya. Supaya apa? Keluar kita dari terisolasi. Kan kalau orang yang terisolasi itu gimana bilangnya ya? Pokoknya hanya dirinya saja yang paling penting. Kira-kira seperti itu. Saya pernah ketemu sama orang yang seperti itu, agak sulit. Ya. Lalu identitas kekristenan. Jadi gereja lokal adalah identitas kekristenan kita. Menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal sama buruknya seperti tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, kecuali penginjil ya. Kalau penginjil itu susah ada gereja karena dia pindah-pindah ke masuk hutan, keluar hutan, masuk desa, keluar desa. Ya di mana gereja ke situ dia. Lain dengan penginjil. Maksudnya kita sebagai jemaat biasa, kalau kita tidak tertanam di satu gereja, kan ada istilah gereja suka-suka. Lah hari Minggu ke sana aku sukaku lah. Hari Minggu lagi ke sana sukaku lah. Nah ini pelayan nggak boleh lagi seperti itu ya. Kecuali memang ada pekerjaan.
Kecuali ada pekerjaan di luar kota, lah belum tentu ada di situ gereja yang sama dengan gereja kita. Daripada nggak gereja ya masuk aja gitu ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi pelayan-pelayan nggak boleh pindah-pindah ya. Sekali lagi, pelayan-pelayan nggak boleh pindah-pindah ya. Haleluya. Kecuali ada tugas luar kota, ya. Lihat, saya kalau beberapa kali saya katakanlah ke luar Sumatera Utara. Seperti kemarin saya ke Malang, saya itu ke gereja YHS, cukup besar itu. Baru kalau kami sama Ibu Gembala ke gerejanya yang di Jakarta, ke Ambasador, yaitu gereja Duta Injil. Tergantung ya. Tapi seandainya kian di situ ada seperti gereja kita, mungkin kita ke sana juga gitu. Tapi kan ada kalanya, pengenlah ke gereja ini, mumpung di kota ini boleh, gak ada masalah. Cuman masalahnya udah di sini Kalang, sok-sok pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sini. Enggak boleh begitu ya. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Kriteria gereja lokal. Nah ini kriteria gereja lokal. Pertama, pengajaran yang sehat. Efesus 2:20. Penata layanan yang baik. Kisah Rasul 8 ayat 4. Pelayanan diakonia. Kisah Rasul 6 ayat 1-4. Penggembalaan yang baik 1 Petrus 5 ayat 1-4. Visi dan misi yang jelas. Makanya kalau gereja tidak ada visinya, untuk apa? Karena ada seperti itu. Ada hamba Tuhan karena masih memulai pelayanan gak punya visi. Dilihatnya pendeta sana mendoakan kesembuhan, kayak kesembuhan aku. Taunya gak nyambung ke kesembuhan. Aku perubahan karakter aku. Gak nyambung ke perubahan karakter. Aku penginjilan aku. Ujungnya usia bertambah, gak jelas gerejanya ke arah mana. Amin. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jadi begini, tentukan apa rencana Tuhan di dalam hidupmu. Gak usahlah pengen jadi orang lain. Apa yang sudah Tuhan tetapkan. Karena ada orang seperti itu, kok banyak kesembuhan-kesembuhan mulu. Gak apa-apa kalau memang itu Tuhan tetapkan dalam dirimu. Ya, kesembuhannya tentang dosa terus. Nggak apa-apa kalau memang itu terus. Kalau memang itu yang Tuhan sampaikan kepadamu. Lihat, Yusuf orang yang paling besar di bawah Firaun di Mesir. Dan dia bukan orang Mesir. Dia orang Israel. Tapi bisa nomor 2 di Mesir. Di bawah Firaun. Tahu kemampuan dia hanya apa? Hanya penafsir mimpi. Gak ada kemampuan Yusuf selain itu. Cek di Alkitab. Kemampuan Yusuf hanya menafsirkan mimpi titik. Tapi menafsirkan mimpi yang dia berikan, yang Tuhan beri kepada dia hikmat, menjadikan dia orang besar. Amin. Ini saya bilang sama anak muda, jangan karena lihat orang temanmu dokter, kamu pengen dokter. Temanmu lihat pemain bola, pengen jadi pemain bola. Bentar lagi dilihat YouTuber, pengen jadi YouTuber. Gak boleh. Apa yang tertanam di hatimu itu kerjakan, sekalipun tidak sekeren orang lain. Ya. Dulu kan keren jadi dokter, hukum. Ibu Gembala hukum itu nggak ada keren-kerennya. Jatuh juga jadi apa? Jadi ibu gembala, ya. Nggak zamannya lagi seperti itu. Zamannya apa yang ada di dalam dirimu, talentamu, itu kembangkan. Tuhan bisa memakaimu. Sama dengan Yusuf, dia hanya penafsir mimpi. Tapi bisa Tuhan pakai penafsir mimpi menjadi orang besar di Mesir. Haleluya. Begitu juga dengan pelayan-pelayan. Kalau udah ditetapkan main piano, tetap dulu main piano. Kecuali udah maksimal, pengenlah belajar yang lain, ya gak apa-apa. Menguasai diri. Sama dengan saya. Saya memperdalam terus pengetahuan tentang yang berhubungan dengan pelayanan lah saya katakan. Tapi jangan salah, diam-diam saya juga belajar tentang kedokteran. Buku-buku saya dulu di Medan itu semua tentang kanker, tentang stroke, tentang ginjal. Saya tahu pankreas itu tidak berfungsi, mengakibatkan gula yang ada dalam tubuh kita tidak diproduksi, maka terjadi diabetes. Saya tahu itu, karena saya baca itu semua.
Cuman yang nggak pernah tertarik tentang hukum. Ya, apa kepala kita ini? Terlalu berat. Lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama pengajaran yang sehat. Gereja lokal itu harus pengajaran yang sehat. Nggak boleh pelayanan yang seolah-olah punya dia yang benar, punya orang nggak benar, nggak boleh. Harus sehat. Penata layanan yang baik, penata layanan yang baik, pra pelayanan itu harus baik. Makanya selalu saya anjurkan latihan. Ya, WL terus pelajari lagu-lagu yang lain. Jangan tiap minggu itu aja lagunya, nggak boleh. Ya. Baru pelayanan penginjilan. Nah, kita kan penginjilan keluar kota, keluar daerah, kemana-mana kita pergi menginjili. Ya, saya udah pernah saksikan bagaimana mengetuk-ngetuk rumah orang dulu yang tidak saya kenal. Baru pelayanan diakonia. Tahu diakonia kemarin sudah saya terangkan ya. Diakonia itu bagian orang miskin, bagian keuangan, ada beberapa diakonia. Nanti kita terangkan lebih khusus. Itu harus ada. Bagian penginjilan, diakonia bagian penginjilan harus ada. Lalu penggembalaan yang baik. Walaupun mungkin gembala kalian masih terus belajar, tapi setidaknya berusaha menjadi penggembalaan yang baik. Amin. Punya visi dan misi jelas. Kita udah punya visi, yaitu bagaimana menjadi gereja yang berotoritas dan bertanggung jawab, khususnya di bidang orang-orang yang sakit. Makanya layani orang-orang yang sakit. Ya. Lalu persekutuan yang dinamis, ibadah yang hidup, hak anggota. Oh ini ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa nampak? Ada nampak? Saya perbesar ya. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Ini dia gereja lokal. Harus ada ini. Mari diperhatikan. Iya. Bisa? Supaya kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara, kita harus tertanam di gereja lokal. Cari ya. Tapi kalau sudah ada jangan pindah. Kalau misalnya nggak ada ya. Nah, arti dinamis saya katakan seperti ini. Alkitabnya tetap, isinya tetap, nggak boleh dirubah-rubah, ya. Kecuali ada keluaran lain terbaru dalam hal terjemahan, nggak apa-apa lah. Tapi secara keseluruhan Alkitab harus tetap, isinya harus tetap, tapi cara penyampaiannya harus dirubah. Kalau dulu penyampaiannya door to door, kalau sekarang memanfaatkan perkembangan zaman. Itulah sebabnya kita lebih sering live streaming, walaupun dengan peralatan yang sederhana. Tapi kita mau menjadi persekutuan yang dinamis. Amin. Haleluya. Yang terakhir, ibadah yang hidup. Gak boleh dong ibadah yang matilah kita bilang. Ibadah yang hidup itu gimana? Mari kita lihat. Efesus 5 ayat 19 contohnya. Efesus 5 ayat 19 saya akan baca. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Efesus 5:19. Ibadah yang hidup adalah dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur. Nih mazmur. Baru dalam kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadah kita, gereja lokal yang kita cari harus gereja lokal yang hidup, bukan gereja lokal yang mati gitu, yang tidak membangkitkan iman dengan segenap hati. Haleluya. Jadi itu dia mengenai ciri-ciri gereja lokal Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita lihat. Sebenarnya kita mau bahas perbedaan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Tapi janganlah dulu, terlalu panjang nanti. Di mana letak bedanya? Apakah kidung pujian seperti yang dipakai beberapa gereja? Ada tulisan kidung pujian, apakah itu? Atau ada kidung pujian artinya lain? Loh,
Kalau memang tidak, apa bedanya dengan lagu rohani? Apakah kidung pujian itu bukan lagu rohani? Kan tentu ada timbul pertanyaan. Nanti kita bahas suatu saat, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab ada itu. Lalu, ini udah jelas. Tentu ada hak anggota gereja lokal. Yang pertama, mengalami pelayanan, penggembalaan, dan pemuritan. Gereja lokal kita tentu juga ada anak gereja lokal. Namanya itu ada orang bilang FA, tergantung gerejanya FA. Ada juga yang bilang kayak kita kan bilang sektor. Itu gereja lokal juga. Maka nanti kalau engkau terpilih menjadi ketua FA, lah ini tugasnya menggembalakan dan memuridkan. Nah, itulah kita makanya ada di sini. Ya, karena hak daripada gereja lokal adalah dimuridkan dan digembalakan. Mengikuti program-program yang relevan, yang masih nyambung. Ya, zaman sekarang kan ada program yang gak nyambung. Zaman pandemi, ya program yang jaga jarak lah. Apakah itu? Contoh, festival-festival itu kan gak relevan lagi itu sekarang. Karena harus, gak mungkin orang berkor suara satu di sudut sana, suara yang dua di sudut, karena jaga jarak. Kan gak mungkin, jadi gak relevan dia. Padahal kalau dia Vesperawi itu, perlombaan itu harus dekat, jadi gak relevan. Jadi harus mengikuti program-program yang relevan. Contoh-contohnya, bertumbuh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini yang diharapkan, bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya bertumbuh? Yaitu tadi, jadikan komunitasmu menjadi penyemangat di dalam roh. Menerima pelayanan diakonia ini, komitmen terhadap gereja lokal. Halo, harus ada komitmen Bapak Ibu. Tekun dan setia mengikuti ibadah. Nah, cek dirimu yang belum setia, mulai minggu depan setia. Amin. Nah, ini mari kita baca dulu yang saya blok ini. 1, 2, 3 ya, yang biru. Tekun dan setia mengikuti ibadah. Haleluya. Dan yang terakhir, bukan, masih banyak. Mengambil bagian pelayanan. Mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, ini udah hampir semua pelayan yang di sini udah mengambil bagian dalam pelayanan. Ini yang belum, ini. Mendukung visi dan misi gereja. Nah, ini belum, masih jauh kali ini pelayan-pelayan. Belum mendukung, masih hanya bergantung kepada gembalanya mendoakan orang. Pelayan harus bisa juga mendoakan jemaat. Amin. Haleluya. Caranya gimana? Nanti kita belajar lagi. Ini masih pelajaran dasar. Nanti ada 2 lagi yang akan kita pelajari untuk sampai kepada ketua FA, penggembalaan kecil namanya. 2. Ini satu pertemuan, satu pemuritan yang pertama ada 27 pertemuan, pemuritan yang kedua 27 pertemuan, pemuritan yang ketiga 27 pertemuan. Kalau sudah sampai kepada pemuritan yang ketiga, percayalah, engkau akan menjadi gembala di sektor yang mampu menggembalakan jemaat kecil. Haleluya. Menundukkan diri di bawah otoritas gereja tentunya, pemimpin yang ada. Amin. Ini yang gak disadari beberapa orang. Makanya gini, saya katakan gini, saya suka kalau pelayan punya inisiatif. Contoh WL di sini, Singer WL. Saya suka WL punya inisiatif. Bu, Ibu WL ya, Ibu Singer bantu saya. Saya suka. Tapi yang tidak saya suka nggak ada konfirmasi kepada pemilik otoritas tertinggi. Nah gitu, itu masalahnya. Bukan berarti kita nggak suka kalau ada yang ngajak gitu ya. Bu, Ibu kawan saya ya, walaupun sekarang kan karena pandemi nggak ada jadwal, karena masih jaga-jaga jarak semuanya. Nanti kalau udah selesai ini pandemi, nggak perlu lagi seperti itu kita. Jadi WL Singer bebas, tapi ikuti syarat tadi, tekun dalam ibadah gitu ya. Jangan juga bebas tanpa syarat, nggak boleh juga gitu. Bebas bagi yang sudah mengikuti aturan-aturan, ya ikut ibadah 2 malam, ikut pemuritan, kan begitu. Kalau sudah seperti itu, ya singernya, Pak boleh, ya gitu aja, boleh ikut, boleh aja kalau udah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Amin. Jadi jangan takut.
Tapi jangan juga sembunyi, ya. Jangan nanti, ini sekadar mengingatkan supaya gereja kita ini punya otoritas. Ya, halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Membawa persembahan. Ini enggak usah lah. Ini agak sulit ini, ya. Oke, kita lewatkan dulu itu. Satu saat kita bahas, jangan di live ini kita bahas. Ya. Memang gereja itu harus ada seperti itu. Kalau enggak hidup. Bukan pendetanya yang enggak hidup, gerejanya. Kalau pendetanya berjuang sendirilah. Ya, berjuang sendiri, mengandalkan Tuhan. Apapun ceritanya, tanpa ini kan gereja nggak hidup, ya. Segala itu, keperluan apa yang disebut, lupa, nanti saya ingat. Baru yang ini kita lihat Bapak Ibu, mengenai 5 lingkaran komitmen dalam sebuah gereja lokal. Yang pertama, komunitas atau community atau masyarakat. Yang kedua, crown atau pengunjung. Yang ketiga adalah jemaat. Dan yang terakhir adalah pelayan jemaat. Amin. Jadi ini lingkungan atau lingkaran komitmen dalam sebuah gereja lokal. Yang pertama masyarakat, yang kedua pengunjung, yang ketiga jemaat tetap, yang keempat jemaat yang bertumbuh. Jadi ada 2 jemaat, jemaat tetap dan satu lagi ada jemaat yang bertumbuh. Jadi jangan hanya jemaat yang tetap, ya, bertumbuh enggak boleh. Baru pelayan jemaat, ini udah tingkat tertinggi pelayan. Oke, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini sedikitnya nih supaya bisa kita rencana ada pentahbisan bulan-bulan Desember kalau udah siap pelayanan ini. Kita lanjut. Oke, masih jam 4 Bapak Ibu Saudara, masih bisa kita lanjut. Kehidupan dalam kelompok sel. Amin. Semangat. Oke, kita nggak dulu pujian ini. Tanggung, kita tutup sekarang, sayang sekali ya. Nah, setengah jam lagi aja, setengah 5 ya. Kita angkat pujian yang tadi, string saja. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kita lanjut, kehidupan dalam kelompok sel. Jadi kelompok sel ini, kalau saya katakan, lebih kecil dari gereja. Anak-anaknya gereja, bukan pos PI ya, atau cabang, bukan. Tapi di dalam gereja itu harus ada yang namanya kelompok sel. Nggak apa-apa, dibagikan aja kopinya. Ya, harus ada namanya kelompok sel. Kita udah ketinggalan. Bukan ketinggalan sih, karena pandemi tidak diperbolehkan di rumah-rumah. Jadi kelompok sel itu di rumahnya jemaat. Kelompok sel, kelompok kecil. Di sana saling mendukung. Sama seperti Yesus. Yesus punya murid banyak. Jangan beranggapan murid hanya 12. Yesus punya murid banyak. Sebab ada tertulis suatu hari pernah Yesus mengutus 70 murid. Itu kan banyak, 70. Tetapi dari antara 70 ini ada kelompok selnya, yaitu 12 murid rasul. Kira-kira seperti itu. Kita semua di sini kumpul berapa puluh kakak. Tetapi di dalam antara puluh kakak ini ada juga
jiwa, bukan kakak lagi, jiwa. Kira-kira seperti itu. Itu namanya kelompok sel. Contoh, harusnya harus ada kelompok sel di Panji. Harus ada kelompok sel di kota, di Perumnas. Perumnas ini, Perumnas sana harus ada. Itu kelompok-kelompok sel yang lebih kecil dari gereja. Dan dengan bertekun sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Ini dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula maksudnya ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Inilah gereja mula-mula. Gereja pertama kali. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Jadi lihat, yang pertama, mereka tiap-tiap hari berkumpul dalam bait Allah. Katakanlah ini gereja lokal. Amin. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Inilah kelompok selnya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bait Allah itu gereja lokal dan rumah masing-masing adalah kelompok sel. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kalau di sektor makan nggak apa-apa lah. Tapi bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan ya. Jangan nanti gara-gara nggak mampu kasih makan, janganlah di rumah kami dulu. Belum cair, ya ngomong ngapain emangnya? Kok belum cair ya? Harus sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya, kelompok sel merupakan satuan wadah terkecil. Ini yang saya katakan tadi. Dalam sebuah gereja lokal. Di dalamnya ada fungsi. Kalau Mawar Saron itu bilang CG. Connect group maksudnya. Connect dengan grup-grup yang ada di gereja itu. Ya. Kalau kita sektor. Ada wilayah-wilayah sektor tertentu. Itu samanya itu. Itu hanya sebutan aja, nggak ada bedanya. Di dalamnya ada fungsi-fungsi pelayanan penggembalaan. Jadi sama. Di gereja ini ada fungsi penggembalaan. Di sektor atau di FA atau di SIGI, ya, ada penggembalaan juga. Cuman bedanya gini. Kalau seandainya katakanlah seumpamanya ada 10 kelompok sel, maka yang digembalakan pendeta adalah yang 10 ketuanya. Yang digembalakan pendeta ketua daripada kelompok sel. Lalu kelompok sel menggembalakan anggota kelompok selnya. Amin. Jadi sampai terjangkau. Sama seperti Musa membuat kelompok dari 1000 sampai dengan 50 orang. Itu ada di Musa. Saya lupa tingkatannya. Tapi dari 1000 ke 50 orang. Itu kelompok sel. Itulah gambaran dari kelompok sel. Menjadi bagian dari keluarga rohani. Lalu yang pertama, kelompok sel adalah kehendak Tuhan. Ini nggak usah kita baca. Nanti baca saja di rumah. Mazmur 68 ayat 6 sampai 7. Lalu yang kedua, hubungan keluarga. Supaya komunitas kita semakin melekat di dalam Kristus. Itu 1 Timotius 5, saya akan baca. Dalam kelompok sel kita mempunyai hubungan keluarga bersama orang lain. Adalah hal yang luar biasa untuk melihat hubungan keluarga rohani. Memiliki nilai yang setara dengan keluarga jasmani. Jadi sebelum saya ditahbiskan jadi gembala, saya dulu memimpin kelompok sel. Ada sekitar 3 yang saya pimpin dulu. Dan luar biasa, Tuhan itu baik. Ya, kekeluargaan di 3 kelompok sel ini betul-betul sangat terjalin. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya, ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kehendak Tuhan. Yang kedua, hubungan keluarga. Dan yang ketiga, memiliki Bapa rohani. Haleluya. Jadi Bapa rohani kita tidak hanya gembala, tapi kepala atau ketua sektornya. Contoh, kalau Ibu Purba
punya tanggung jawab atau punya bukan keinginan, punya beban untuk menjadi ketua sektor. Lah jadi ketua rohaninya, walaupun disebut bapak rohani, nggak mungkin ibu rohani bolehlah kan gitu. Atau bapak rohani, ya ketua sektornya yang akan mempedulikan. Kenapa? Kan gini, kalau ke gereja kan, ya oke lah, karena kita sedikit, kita masih tanya, oh itu siapa nggak datang. Tapi kalau sudah misalnya banyak, mana mungkin tahu lagi sudut mana, sudut merah, sudut biru, kenapa nggak datang. Maka yang mengetahui tidak gereja anggotanya adalah ketua sektornya. Kenapa nggak gereja, Bu? Sakit. Kenapa nggak kasih tahu biar kami datang? Nah, contoh. Jadi nggak sepenuhnya lagi gembala nanya-nanya, ya. Yang ditanya gembala adalah ketua sektornya, bukan lagi jemaatnya langsung. Amin. Dan selanjutnya, memiliki saudara rohani. Kadang-kadang saudara rohani ini lebih mengerti daripada saudara kandung, kecuali saudara kandung kita udah sama-sama di dalam Tuhan. Bayangin, saudara kandung kita jadi saudara rohani, double dan plus lah. Amin. Gak ada lagi cerita, gak adanya itu saudara kami itu, gayanya aja itu saudara, aslinya gak ada lagi cerita seperti itu. Haleluya. Apalagi dia bilang, percumanya itu ke gereja itu. Ketika aku ada masalah gak ditolong, gak ada lagi seperti itu. Karena kita sudah punya saudara rohani. Dan selanjutnya, di kelompok sel juga dimuridkan. Anggap aja bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, anggap aja bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sudah menjadi ketua kelompok sel. Maka sedang saya muridkan. Nanti bapak ibu semua di kelompok sel memuridkan jemaat. Amin. Begitu tingkatannya. Pemuridan terjadi dalam kebersamaan, di mana satu, ingat, pelayan memuridkan, memberi teladan. Jangan main-main, ya. Memuridkan, memberi teladan. Tahu teladan, menjadi contoh yang baik, ya. Amin. Menjadi teladan. Berarti sebelum kita memuridkan orang, muridkan dulu dirimu, supaya bisa menjadi contoh bagi orang. Sama dengan Yesus. Dia tidak hanya memuridkan kita, dia tidak hanya menjadikan kita murid, tapi dia juga menjadikan dirinya menjadi teladan. Sampai mati dia di kayu salib, gak ada sepatah kata pun amarahnya keluar. Gak ada. Sampai dia dicambuk, sampai dia dihajar, dibenci, diludahi, kata sedikit pun amarah tidak keluar. Kita harus bisa seperti itu. Kalau dibilang gak beresnya itu, Tuhan gitu. Kalau memang kita benar-benar tekun di dalam Tuhan lalu diejek orang, ya biarin. Tetapi kalau kita diejek orang karena memang tindakan kita, ya berubah, bertobat. Amin. Haleluya. Yang kedua, ini yang jelas 1 Korintus 11 ayat 1, nanti baca di rumah, sama seperti murid meneladani kehidupan Yesus, demikianlah pemuridan dalam kelompok sel. Harus meneladani Yesus. Belajar hidup dalam firman Tuhan. Belajar hidup dalam firman Tuhan. Jangan kayak kami pendeta. Jangan ada bilang, udah bukan hanya pendeta ya, katakanlah pengkhotbah, penyampai firman Tuhan, baik itu diakonis, baik itu pengkhotbah awam atau apapun lah namanya itu. Jangan ada berkata seperti ini. Saya pernah dengar, kalau kami kan hanya saluran, dalam bahasa Batak pacur dohan, lain aja, cuma lewat aja gitu, nggak pelaku. Ya nggak boleh. Kita harus pelaku dulu, ya. Kita harus jadi wadah, nggak boleh saluran. Wadah, baru setelah jadi wadah baru disalurkan. Kalau hanya saluran, nggak ada tinggal sama kita. Ya jangan-jangan yang kita khotbah masuk surga, kita nggak masuk surga. Ya namanya saluran. Saluran gak akan masuk surga. Tapi kalau jadi wadah, masuk surga. Amin. Jangan cuma bilang saluran, ya, khususnya dalam firman Tuhan. Tapi kalau memberkati bolehlah. Kami hanya saluran berkat, nah boleh, ya. Supaya jangan sombong. Wah, aku wadahnya, kan ke aku yang dikasih Tuhan. Aku kasihlah samamu, itu jadi sombong. Ya. Belajar hidup dalam firman Tuhan. Yang selanjutnya,
mengasihi muridnya. Kalau ada pun nanti muridmu yang nakal, pindahlah kau kelompok sel sana, gak terurus kau. Jangan, ya. Kalau ada pun jemaat kita nanti yang nakal, kalau bisa pindahlah, itu bandel kali pun itu buat stres saja. Jangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dilatih atau mentoring, menemukan tujuan. Jadi kita sebagai kelompok, ketua kelompok sel, kita harus bisa menemukan tujuan mereka sebagai jemaat. Mereka jadi apa? Apakah jadi pelayan, jadi pengusaha, pebisnis? Kalau kita lihat dia tujuannya jadi pengusaha, didik mereka menjadi pengusaha yang takut akan Tuhan. Kalau mereka menjadi ASN, didik mereka menjadi ASN yang takut akan Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat, gereja kita menjadi berkat. Bayangkan kalau ada anggota jemaat kita takut akan Tuhan di sebuah instansi, kan jadi berkat. Di mananya kau gereja? Kok jujur kali kau? Gereja tidak penting, Yesus yang paling penting. Amin. Haleluya. Mendewasakan rohani seorang anak. Nah, ini harus dewasa, nggak boleh. Aduh, ini jarang sekarang kita temukan jemaat yang dewasa. Semua jemaat yang cengeng. Ya. Halo Bapak Ibu, tugas kita ini. Semua jemaat harus dewasa, nggak boleh cengeng. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Nangis karena menyembah Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau nangis nuntut, nah ini yang bingung kita. Kapan bisa melayani kalau hanya untuk dilayani terus? Katakan sama-sama, aku tidak mau dilayani saja, aku mau melayani. Aku tidak mau dilayani saja, aku mau melayani. Haleluya. Kadang-kadang kan pengen dilayani. Itu saya waktu itu saya lihat kelas 6 SD yang saya kirim ke WA. Nah itu kan menampar kita yang udah tua ini. Tua artinya bukan usia, tua di dalam kekristenan. Kita udah lama jadi Kristen. Dia 6 tahun, berarti usianya 12 tahun. 12 tahun dia masih Kristen. Taruhlah setahun 2 tahun belum mengerti tentang kekristenan. Berarti kurang 3 tahun. Berarti sekitar 9 tahun dia Kristen. Udah bisa menginjili orang. Lah kita yang udah 25 tahun jadi Kristen, satu pun belum ada kita injili. Kan malu kita. Amin. Bersyukurlah kasih karunia kita membaptis orang yang bukan pengikut Kristus, beberapa orang. Nah, itu kemurahan Tuhan. Kalau enggak kian apalah yang mau kita bilang sama Tuhan. Lalu melepaskan anaknya di saat yang tepat. Contoh, Pak Pendeta Damanik sudah kita lepaskan ke Lamar Kelang. Siapa lagi yang mau dilepaskan? Ya? Si Tony mau dilepaskan. Kita lepaskan dia nanti ke kilometer 12. Ya, kita lepaskan ke kilometer 12 dia. Haleluya. Ya. Jadi Bapak rohani melatih anaknya sebaik mungkin serta mengetahui saat yang tepat untuk melepaskan anaknya untuk hidup dan berjalan dalam panggilannya. Ketahui panggilanmu Bapak Ibu Saudara, jangan cengeng. Ya. Jangan cengeng, jangan cengeng. Katakan dengan iman, jangan cengeng. 1, 2, 3, jangan cengeng. Sekali lagi, 1, 2, 3, jangan cengeng. Tapi jadi Kristen yang teguh. Lah ini gaya hidup keluarga rohani. Mari pelajari Bapak Ibu. Praktekkan di rumah. Gaya hidup keluarga rohani. Yang pertama, memelihara kasih persaudaraan. Ada berapa banyak orang karena warisan tidak bersaudara. Ini harus dipelihara. Ya, ada berapa banyak orang tidak bersaudara karena masalah-masalah kecil. Tidak hanya satu darah, semua yang kita kenal. Amin. Yang selanjutnya hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai. Jadi kalau ada yang ribut-ribut, itu bukan keluarga rohani. Itu bukan gaya hidup keluarga rohani. Rukun dan damai. Gaya hidup keluarga rohani yang ketiga, saling memperhatikan dan menasehati. Amin. Amin. Saling memperhatikan dan menasehati.
nasihatilah yang lain. Ibrani 10 ayat 24. Dan yang selanjutnya, saling menegur dengan kasih. Bukan saling menegur untuk menyombongkan diri. Ya, saling menegur dengan kasih. Ini pelajari ini gaya hidup keluarga rohani ini. Terus, rela berkorban, termasuk korban perasaan. Aku aja terus yang disakiti Pak Pendeta. Kali-kali ganti apa sih? Rela berkorban, korban perasaan, korban pikiran, korban dana, korban ini. Ya, jadi engkau yang selama ini berkorban terus bawa snack kita makan, nah nggak apa-apa lah. Percayalah, yang kerelaanmu berkorban akan Tuhan ganti. Haleluya. Ini kalau sempat nggak ada yang rindu bertemu sesama jemaat, itu jemaat yang baling itu. Lihat ya, gaya hidup keluarga rohani rindu saling bertemu. Kadang kita kalau mempelajari ini kadang-kadang, ya Tuhan jauh kali kami dari gaya hidup rohani. Ya, rindu saling bertemu. Janganlah pula, udah itu mulai tahun ke tahun, kawannya duduk satu baris di kursi. Tiba-tiba gak hadir, gak tahu dia hadir. Lalu ditanya, mana bapak itu? Biasanya di samping bapak. Oh iya ya, kemana ya? Gak rindu dia bertemu. Ya. Hubungan keluarga itu berlangsung apa? Nah ini selamanya Bapak Ibu. Gak boleh putus. Hubungan keluarga rohani selamanya. Haleluya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Anak rohani tahu bahwa dalam situasi yang sulit, dia tetap bisa mengharapkan dan mengandalkan pertolongan bapaknya. Ya, tahu. Tetapi anak yang sudah dilepaskan akan tahu mencari solusi dan memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, tinggal diskusi. Udah siap? Oh, udah 2 kita siapkan hari ini. Kita lanjut yang ke-6. Janganlah. Udah bosan Pak Pendeta. Hari Minggu lah. Cepat kali nanti pemberitaan kita habis. Jadi rindu kita pemberitaan. Banyak kali ya. Ya. Bagaimana kehidupan kita seandainya tidak bergabung dalam kelompok sel? Jangankan gak bergabung, kita yang sudah bergabung, tiba-tiba ada katakanlah miskomunikasi dengan jemaah yang lain, datang ke gereja kan udah gak nyaman hatinya. Ya, maka kalau ada miskomunikasi dengan pelayan, dengan jemaat, udahlah, rela berkorban, saling memaafkanlah, saling mengampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya gaya hidup rohani kita tadi terus berkembang selamanya. Jadi bagaimana kehidupan kita seandainya tidak bergabung dalam kelompok sel? Ya nggak tahu, luntang lantung kan begitu. Bagaimana kalau setelah bergabung kita merasa tidak nyaman bersekutu dengan pemimpin atau 1-2 orang dalam kelompok sel? Nyaman atau tidak nyaman? Nah, apa kata Del? Anda dapat memperoleh lebih banyak teman di dalam 2 bulan dengan berusaha terlibat di dalam kehidupan orang lain dibandingkan dengan 2 tahun bersama melibatkan orang lain dalam kehidupan Anda. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Korbankan dirimu untuk orang lain, jangan korbankan orang lain untuk dirimu. Itu maksudnya. Amin. Relakan dirimu diambil, artinya diambil, memberilah sesuatu sedikit. Relakan orang lain mengambil dari dirimu daripada engkau mengambil dari orang lain. Engkau akan lebih banyak teman. Haleluya. Tapi kalau kerja kita hanya mengambil dari orang lain, banyak musuh kita nanti, banyak musuh. Di mana-mana setiap pengkolan ada musuh. Oke, kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa
sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, amin, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kudus di surga, kami sangat bersyukur atas anugerah dan kasih setia-Mu yang telah mengajari kami pada sore hari ini mengenai bertumbuh dalam kelompok sel dan juga kehidupan dalam kelompok sel. Bertumbuh di dalam gereja lokal dan kehidupan kelompok sel. Bapa, kami mau memiliki gaya hidup rohani yang sebenarnya, yang rela mengorbankan apa yang kami punya untuk menjadi pengikut Kristus di hadapan-Mu, termasuk korban pikiran, tenaga, waktu, dan perasaan. Tuhan, apa yang sudah kami pelajari bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan akan menolong kami, memampukan kami melakukan firman-Mu. Sebentar lagi hamba-hamba-Mu akan pulang. Biarlah kasih karunia Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Kami mau mengakhiri doa ibadah pemuritan ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kita melalui firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tandahkanlah wajahmu ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih Tuhan yang tak pernah terbatas dan yang tak pernah berakhir dalam hidup kita, itulah yang akan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga Tuhan memberi kekuatan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan melalui kasih-Nya, Tuhan melindungi kita pada waktu masuk dan pada waktu keluar, pada waktu beraktivitas dan pada waktu bekerja. Dan juga Tuhan melindungi engkau, juga seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai bertekun dalam iman. Oh, ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung. Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa kembali di ibadah live online hari Selasa pukul 8 malam di Fanspack halaman doa kesembuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.